HPP harus diikutkan. Jadi ada jurnalnya kita awal kita beli itu masuk persediaan. Begitu barang terjual, ngurangin persediaan. Itu konsep daripada si perpetual. Kalau kita lihat di SPT tahunan 1771, itu konsepnya periodik. Tapi kalau kita menghitung stoknya, baik itu FIFO maupun average, itu konsep daripada perpetual. Jadi kantor pajak itu biasanya menggabungkan dua konsep akuntansi ke dalam campuran. Harusnya kan tak atas. Kalau perpetual ya perpetual terus. Bukan perpetual terus kita suruh ngitung persediaan awal pembelian dikurangi persediaan akhir. Faktur juga gitu. Kita saat pembuatan faktur terima uang atau penyerahan, mana yang lebih dahulu terjadi? Terima uang itu cash basis, penyerahan itu penjualan dianggap penyerahan karena accrual basis. Nah, tapi nggak apa-apa, kita nanti akan ke sana. Nah, saya kasih dua opsi, pembelian ya atau sediaan pada PPN masukan. Di sini kas 1.200.000 kali 11%. Coba. Nah, di sini yang perlu diperhatikan lagi adalah, ini tak betulin dikit. Ya, ini yang dinamakan laporan posisi keuangan atau yang dinamakan neraca. PPN masukan ini di sini. Berarti di sini nanti ada PPN keluaran. Nah, saya kasih ini apa tuh berapa aja. Nah nih. Nah, posisi ini kan ke sini. Jadi postingannya nanti saya lewatin buku besar, langsung kita ke laba rugi neraca. Apa neraca ya terutama, biar kita bisa lihat. Baru yang kedua, kita jurnal penjualan. Ya. Penjualan BKP kan, ini barang kena pajak nih. Tadi juga pembeliannya BKP. Kasnya bertambah, kita ada penjualan BKP pada PPN keluaran. Nilainya 1.500.000 kali 11%. Berarti ini PK-nya dari sini. Nah, sampai di sini paham ya, Bapak Ibu ya. Ini bagi yang nggak akuntansi kan lebih, oh nanti postingannya ke sana. Asalnya dari jurnal. Jurnal ini dari mana? Sebelumnya transaksi. Transaksi diidentifikasi, debitnya apa, kreditnya apa. Saya minggu lalu barusan ngajarin atau minggu ini ya. Minggu minggu ini hari Senin itu ngajarin dia tidak ada basic akuntansi sama sekali. Dia usaha real estate. Ya sehari jadi bisa, asalkan dia punya kemauan ya dan paham alur gitu ya. Nah, ini kalau pakai metode perpetual, ini ditambahin lagi HPP pada sediaan. Ini tak kasih merah atau ini. Ini ketika perpetual. Sediaannya bikin merah nggak bisa ya. Cuman gini tak ya. Di sini kan kembali lagi nggak merah. Nah, ini HPP-nya berapa? Kan ini kebetulan barangnya dijual semua. Jadi saat itu kan jadi ketahuan kan penjualan berapa, HPP berapa. Berarti laba 300. Nah, yang ketiga, jurnal SPT masa PPN. Kenapa SPT masa di jurnal? Kalau Bapak Ibu tidak menjurnal, maka posisimu di neracamu
Masih nongol PPN masukan, PPN keluaran. Padahal di SPT-mu sudah dikreditkan. Maka bahasa dikreditkan itu seperti ini. PPN keluaran, dari mana PPN keluaran? Dari kredit. Supaya hilang, karena Anda laporkan, Anda jurnal balik di debit. Maka si neracanya akan hilang. Akan hilang PPN keluarannya. PPN masukan itu posisinya di mana? Debit. Ini kan C ini yang di debit nih, ya. Di kolom kiri itu debit, kanan kredit. Anda taruh di kredit. Makanya bahasanya itu apa? Dikreditkan. Dikreditkan itu dari debit Anda taruh di kredit ini kan. Dikreditkan, diperhitungkan gitu ya. Ini juga akan hilang nih di sini. Nah, alurnya kan begini. Disinilah ketemu utang PPN. 33. Nah, di sini muncul Bapak Ibu, utang PPN. PPN kurang bayar adalah PK lebih besar daripada PM, sama dengan utang. Jadi kita akunnya itu adalah utang PPN. Karena apa? Kenapa kita utang? Karena belum dibayar pada akhir bulan. Maka di sini dinamakan utang PPN. Saya kasih garis. Pak, kapan utangnya kebayar? Ya, jurnalmu yang keempat. Jurnal apa tadi keempat? Pembayaran ya. Pembayaran PPN kurang bayar atau dinamakan utang PPN. Ya sudah, jurnalnya cukup utang PPN pada kas, utangnya di sini lunas, ya. Sini kasnya juga lunas, tinggal kita tarik ininya apa? Nah, ini jadi hilang nih. Jadi ini alurnya. Nah, ke sini kan. Jadi ini hilang. Jadi siklus-siklus seperti inilah ya, namanya jurnal, dan nanti di tengahnya ini ada buku besar, terus ketemu neraca, kantor pajak akan membuktikan. Buku besar PPN keluaranmu sama nggak dengan SPT-mu? Buku besar PPN masukanmu sama nggak dengan SPT-mu? Sama transaksi. Jika tidak sama, ya, jika tidak sama, yang mau dipakai benar mana? Berarti kantor pajak juga bisa menilai daripada alat bukti yang ada, apakah ini ada transaksi yang belum dicatat atau belum, gitu ya. Apakah buku banknya hanya itu saja, atau jangan-jangan masih ada buku bank yang lain. Itu kantor pajak bisa mendeteksi di sana. Berarti yang tahu data wajib pajak itu adalah ya si pengusaha itu, ya, dan Tuhannya, bukan konsultan pajak. Jadi kalau kalian misalkan ada yang jadi pengusaha di sini, ikut brevet, jangan percaya 100% terhadap konsultanmu, ya. Belum tentu juga dia melaporkan sesuai dengan undang-undang. Karena apa? Si pengusaha kadang-kadang mintanya kan selalu kecil, ya, mintanya pajaknya kecil, diturunkan lagi dan sebagainya. Nah, turun itu nggak bisa sembarangan, ya. Ada nggak yang bisa kita turunkan sesuai undang-undang? Kalau enggak, ya kita turunnya ngawur, akhirnya laporannya juga ngawur. Maka jangan akhirnya saling menyalahkan. Untuk mengantisipasinya, ya si konsultan itu, kita hanya sebatas saja data yang diberikan pengusaha kena pajak. Data kan yang tahu Anda dan Tuhan. Andai kata saya pun benar 100%, tapi data yang diberikan wajib pajak, misalkan rekening banknya 5, hanya diberikan 2, kami pun hanya bisa benar yang 2 loh, bukan dari yang 5, karena yang 3 kami nggak tahu. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Oke, ini tak kirim ke grup ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sampai di sini?
Jelas tidak? Sepertinya belum ada ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Berikutnya adalah indirect subtraction. Jadi sistem pemungutan pajak. Jadi terkait dengan PPN itu sistem pemungutan. PPN-nya ini adalah indirect subtraction. Harga beli, ada bahan baku, bahan pembantu, lain-lain. Ditambah biaya penyusutan, bunga, gaji, upah, laba usaha. Ketemulah 1100. Ketemulah harga jual. Maka nilai tambah itu bisa dari subtraction method, ada addition method, ada indirect subtraction. Oh, mohon maaf, ini belum ke ini ya, share screen ya. Oke, share screen dulu. Nah, oke, dari situ kita hitung begini. Metode penghitungan ini ada subtraction method. Itu kalau ada harga jual dikurangin harga beli ketemu DBP kali PPN. Itu adalah subtraction method. Ya, harga jual itu misalkan kita bikin T, ya, sama dengan teks output kurangin input. Nah, outputnya ini, inputnya ini, ya, kalikan tarif pajak. Ini lebih ke pasal 9A. Tapi kelemahan subtraction method itu, kalau laba bayar pajak, kalau rugi bukan dapat pengurangan, cuman nggak bayar pajak. Tapi kalau indirect subtraction, kalau rugi tetap bayar pajak, tetap dapat kembalian kalau si pengusaha kena pajak menghendakin, dibalikin, kan gitu kan? Menghendakin dibalikin. Oke. Nah, terus indirect subtraction ini harga jual 2000 ini kalau dibikin rumus T sama dengan T out dikurangin T input. T output itu harga jual kalikan PPN 10% ini T output. Harga beli ini adalah T input ya kali 11%. Terus ini adalah T-nya ya, ini teksnya adalah PPN kurang bayar. Berarti kalau ini dibalik misalkan 99-nya adalah PK, ini PM, di sini 220-nya, maka 121 ini adalah lebih bayar. Ya, lebih bayarnya 121. Berarti ketika kondisinya rugi dapat balikan dari kantor pajak dengan syarat ketentuan berlaku. Anda harus mengajukan dan kantor pajak memeriksa. Nah, si addition metode itu kayak walk-in proses. Jadi ada penyusutan gaji, upah ini berapa, ini addition. Nilai tambahku itu berapa toh? Untuk menghasilkan barang jadi itu untuk siap dijual, termasuk labaku nanti berapa? Kan barang jadi yang di gudang jadi itu kan sebelumnya kan dari gudang pembantu, gudang bahan baku, ya bahan pembantu diproses ke ruang produksi, namanya walk-in proses. Nah, itu lebih ke addition method, gitu ya. Oke. Terus PPN adalah atas pajak atas konsumsi dalam negeri. PPN ini bukan pajak atas kegiatan bisnis, ya, menganut destination principle.
pajak dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi. Pemikul beban pajaknya ada pada konsumen, maka dalam hal menyangkut lintas batas wilayah ya atau cross border area tempat konsumsi atau pemanfaatan ini paling penting dalam menentukan utang pajak. Ini yang di cross border area. Contohnya Mas Joko seorang mahasiswa, ini tadi pajak atas konsumsi ya. Dia menerima uang 5 juta dari orang tuanya. Pada awal April 2022 ia membeli sebuah TV senilai 2 juta. Apakah atas pembelian TV tersebut terutang PPN? Ya, harusnya terutang. Entah uangnya dari pinjaman atau orang tua tetap terutang. Sebagai pengusaha yang sukses, Nona Ratna liburan ke Jepang. Di Jepang ia membeli sebuah tas seharga 10.000 yen. Apakah atas pembelian tas tersebut terutang? Di undang-undang domestiknya Jepang terutang PPN. Ya. Tetapi ketika barang itu akan keluar dari Jepang kan perlakuannya kayak ekspor. Ketika kita ekspor itu kan juga 0% ke luar negeri gitu kan. Nah, maka ketika si Ratna ini dari Jepang balik ke Indonesia, dia bisa minta VAT refund di bandara. Itu ya. Oke. Nah, kalau destination principle ini kan begini. Kalau di luar negeri, PPN-mu 0%. Tapi kalau di dalam negeri, ini jadi kena 11% yang di sini. Ini destination principle dan netralitas PPN yang berlaku hampir di seluruh dunia. Oke, berikutnya adalah pajak objektif. PPN atas pajak objektif ini adalah timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Jadi kondisi si subjek pajak ini tidak relevan. Dia tidak memperhatikan asas keadilan. Ya. Maka ada dampak regresif, kesenjangan beban pajak. Untuk mengatasi kesenjangan beban pajak tersebut, dikenakan PPN BM selain PPN untuk barang tertentu. Misalkan Mas Iqbal beli helikopter, kan ya memang orang tertentu yang bisa beli helikopter ya. Nah, ini si helikopter tersebut dikenakan PPN BM. Kendaraan bermotor rata-rata kena PPN BM. Ya, karena cc-nya kan di atas 250 cc. Mobil itu 250, motor pun juga 250 kan gitu kan. Nah, timbulnya kewajiban pajak ini sangat ditentukan ini maka ada dampak regresif ya. PPN nanti dibahas di PPN BM ya, tapi prinsipnya begini, si PPN BM ini dikenakan hanya satu kali. Jadi kalau nggak importir ya produsen. Barangnya hanya dua kategori, barang kendaraan bermotor sama selain kendaraan bermotor. Gitu. Contoh kasus, Mas Abbas membeli sebuah TV seharga 2 juta dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Karman. Apakah Mas Abbas harus membayar PPN? Ya harus. Ini yang dinamakan pajak objektif. Jadi bukan karena si subjeknya gitu ya, tetapi karena eh, objeknya. Ini si subjeknya yang kedua itu Mas Joko seorang tukang beca dengan penghasilan 1 juta membeli sebuah TV seharga 2 juta. Sementara itu Tuan Ahok pengusaha persewaan beca juga membeli sebuah TV seharga 2 juta. Keduanya sama-sama harus membayar PPN 11%. Siapa yang lebih besar dalam memikul beban PPN? Mas Joko atau Tuan Ahok? Enggak ada yang lebih besar, semuanya sama karena bukan si subjektifnya, tapi objeknya. Kalau subjektif itu PPh, kalau objektif adalah PPN. Itu.
Oke, itu tadi terkait dengan legal karakter PPN. Ya, semoga bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semuanya ya. Kita lanjut ke tarif pajak dan penghitungan pajak. Si tarif pajak itu ada 11%, bentar lagi naik ini. Habis pemilu, ya tahun berikutnya naik jadi ini 12%, ya, naik lagi 1%. Atau 0% untuk ekspor. Ini tarifnya. Jadi tarif itu bisa diatur ya. Nanti mungkin presiden baru, tarif PPN bisa baru, bisa juga. Baru itu ada range-nya. 5% paling rendah dan 15% paling tinggi di tengah-tengahnya. Bisa balik lagi ke 10%, bisa malah jadi 13 atau 15%, bisa juga jadi 5%. Itu tergantung kebijakan, ya, tergantung kebijakan pemerintah. Ya, jadi penetapannya dengan PP setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakatin dalam penyusunan RA PPN. Nah, tarifnya adalah ini ya, tarif kalikan DPP. Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan mengalihkan tarif ya, harga jual ya, dikalikan tarif. Contohnya PT ABC menjual tunai 25 juta ya, 25 juta kali 11%. Ya udah ketemu 2.750.000, berarti 2.750 ini yang dinamakan PPN keluaran. Yang tadi sudah saya sampaikan juga ya. Saya langsung ke poinnya saja. Bagaimana ketika kita membuat kontrak? Penghitungan pajaknya bagaimana? Nah, critical point ketika Anda membuat kontrak itu begini. Dalam hal kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan BKP atau JKP, disebutkan dengan jelas nilainya, DPP atau dan besaran pajak yang terutang. Tetapi apabila dalam kontrak atau perjanjian tertulis termasuk pajak, maka harus disebutkan dengan jelas nilai tersebut telah termasuk pajak. Jika tidak disebutkan dengan jelas, maka jumlah harga yang tercantum dalam kontrak tersebut atau perjanjian tersebut dianggap sebagai DPP. Ya, dianggap sebagai DPP. Jika tidak disebutkan dengan jelas. Berarti hati-hati. Jadi nanti ketika membuat kontrak itu libatkan orang hukum, akuntansi, dan pajak ya di dalam suatu perusahaan tersebut. Jangan sampai nanti beda tafsiran gitu kan. Nah, oke, berikutnya. Ini mekanisme umum PPN. Jadi PKPB beli dari PKPA jual ke PKPJ. Oke. PKP A menerbitkan faktur ke PKPB berarti sebagai PM 1.100.000-nya PM PKPB, PKPB juga terbitkan PK ke PKPJ 1.320. PK kurangin PM tetap. Ini sudah Anda jurnal tadi. Tipe yang seperti ini cuma beda angkanya. Saya kasih ke tipe yang kedua. Yang ini juga sering terjadi karena transaksi ke pemerintah atau instansi pemerintah. Jadi bisa transaksi ke pemerintah atau ke instansi pemerintah. Atau selain instansi pemerintah. Berarti instansi pemerintah itu sebagai pemungut. Pemungut pajak.
Jadi dia pemungut pajak. Seandainya ini transaksinya adalah alat tulis kantor, oke, alat tulis kantor, maka PK-nya yang mungut pemerintah, sehingga PM-nya jadi 0. Tapi tetap PK-nya 0, tapi tetap si PKPB itu membuat ini ya, membuat PPN keluaran. PPN keluaran sebesar 1.320.000. Nah, dari sini Bapak Ibu ya, berarti si instansi pemerintah memungut yang pertama PPh 22 sebesar 1,5%, yang kedua memungut PPN sebesar 11%. Pertanyaannya adalah, kan nanti PPN-nya akan lebih bayar tuh. Mana tadi ya? Si tempatmu 31. Jika Anda sebagai PKPB, nah kembali lagi sekarang, buatlah jurnal. Ya, jurnal ke instansi pemerintah tersebut. Ya, silakan Bapak Ibu, ini jurnal pembelian, penjualan dikerjakan dalam jangka waktu 10 menit dari sekarang ya. Silakan Bapak Ibu.